Halo, Shalom. Iya, bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan baik. Halo Ibu Lydia. Bagaimana kabar Ibu Lydia? Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Ya, Ibu Mika harapkan juga kita semua itu dalam keadaan sehat, gak ada yang sakit, dan terlebih lagi kita mau semangat ya mau mengikuti kapel pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai kapel kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan meminta pimpinan Tuhan. Untuk doa pembukaan akan dibantu oleh Ibu Lydia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, terima kasih hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kapel. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan menolong saat kami mengikuti kapel. Tuhan menolong kami supaya kami bisa memuji Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah semuanya itu boleh menolong kami untuk pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara kapel kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lydia. Nah, sudah semangat? Sudah semangat? Atau belum semangat? Ibu Lydia semangat? Semangat. Oh iya, kita harus semangat dong, terlebih kita mau memuji Tuhan ya. Karena apa? Karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita akan mengangkat pujian Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa, aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini satu kali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
percaya bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa? Tentu. Ibu Lydia percaya? Percaya dong. Ibu Lydia dan Ibu Mika juga percaya ya bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Apalagi di dalam masa pandemi ini ya. Dan juga ada yang di sekolah, ada juga yang masih online di rumah. Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Yang penting kita tetap jaga kesehatan. Oke, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan mengangkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Kita jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, kepala sekolah SD yaitu Pak Bowo. Kepada Pak Bowo dipersilakan. Baik, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan kalian, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dari awal sampai dengan akhir. Buka hati kami, buka telinga kami, agar kami bisa duduk tertib untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apa kabar anak-anak di rumah? Anak-anak di rumah apa kabar? Ya, puji Tuhan kalau kalian semuanya baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada
Hari ini Pak Bo akan memberikan firman Tuhan yang berjudul apa? Kita lihat sama-sama ya. Menjadi anak yang rendah hati. Nah, bagaimana menjadi anak yang rendah hati itu? Tentunya kalian tahu harus dilakukan seperti apa supaya kalian menjadi anak yang rendah hati. Rendah hati berarti lawan katanya adalah tinggi hati. Menjadi tidak sombong. Aku anak yang rendah hati. Diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13. Aku anak yang rendah hati. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku anak yang rendah hati. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada sebuah perumpamaan 2 ekor kambing yang mereka saling sombong. Mereka saling memamerkan kekuatan yang dimiliki. Nah, yang pertama di gambar, wah, Pak Bo kasih nama, aku si tanduk yang megah. Wow, kambing itu tanduknya meliuk-liuk, panjangnya sampai dengan 160 cm. Wih, tinggi bener ya, panjang bener ya, indah sekali. Nah, kambing ini merasa sombong. Di antara kambing-kambing yang lain, akulah yang paling gagah. Akulah yang paling ganteng. Akulah yang paling kuat. Semua kambing-kambing betina ini akan terpesona dengan aku. Akan naksir dengan aku karena aku punya tanduk yang hebat. Dan aku perkasa, semua takut. Tandukku panjang, meliuk-liuk. Kalau aku marah, akan aku tanduk, koyak perut musuhnya. Wow. Dia memamerkan. Jadi di antara di dalam hutan ini, akulah yang paling kuat. Akulah yang paling hebat. Karena tandukku panjang. Meliuk-liuk. Sekali aku tanduk, pasti lawanku mati. Dan ususnya terburai. Perutnya akan koyak dengan tandukku yang hebat ini. Nah, itu kekuatan dari satu tanduk yang megah tadi. Berikutnya anak-anak, kambing yang kedua, dia merasa bangga punya si janggut yang indah. Kamu punya tanduk ya yang indah, kamu punya tanduk yang megah, hebat sekali, kamu merasa paling hebat. Bukannya aku yang banyak yang naksir dengan aku. Nih, janggut aku indah sekali, janggut aku warnanya putih. Wow, keren. Orang akan melihat aku punya janggut yang indah dan putih seperti ini. Jadi di dalam hutan ini, akulah yang paling hebat di sini. Bukan kamu, cuma tanduk saja. Tapi kamu gak kuat. Aku yang paling ganteng karena aku berjenggot putih. Dan aku sebut namaku si janggut putih. Kalau aku si tanduk yang megah. Jadi anak-anak yang di rumah, mereka berdua ini saling menyombongkan diri. Dia merasa bahwa akulah yang punya tanduk yang megah dan akulah yang punya jenggot yang indah. Wah, sama-sama sombong. Kekuatanmu di mana? Kalau aku bertanding, kalau aku melawan musuh, pasti goyak-goyak. Saya tanduk. Kalau aku dengan jenggot ini, wah, aku pamerkan jenggot aku, mereka terpesona. Mereka akan melihat terkagum-kagum dengan diriku. Mereka sama-sama di dalam hutan. Dan mereka sombong dengan binatang-binatang yang lain. Kepada monyet, kepada angsa, kepada katak, kepada kura-kura. Makhluk-makhluk yang di hutan ini, akulah yang paling kuat. Loh, bukannya macan, loh bukannya gajah. Kamu ya? Iya, gajah macan tidak ada di sini. Yang paling kuat di sini adalah aku, si tanduk yang megah. Bukan, aku si jenggot yang indah. Mereka saling berebut. Nah, suatu ketika di dalam hutan itu mereka terpisah oleh sungai. Tengah malam terjadi badai yang sangat luar biasa. Hujan deras
ditambah petir, jedar, jedur, jedar, jedur. Wow, mereka pada ketakutan, mereka aduh kedinginan, hujan deras sekali. Sampai-sampai, tahu enggak anak-anak, pohon yang besar kelapa itu tumbang, priuk, jatuh, bruk. Wow, saking kuatnya ini badai ini pasti badai ini, anginnya kuat sekali. Nah, setelah badai reda, keesokan pagi, dilihat oleh makhluk hidup yang ada di hutan itu, oh, pohon kelapa yang besar itu tumbang, jatuh, tapi puji Tuhan loh, tapi kita bersyukur loh, karena pohon kelapa tadi jatuhnya di antara sungai, jadi kita bisa menyeberang ke seberang Sekulu, ke seberang Ilir, ke sana kemari kita bisa lewat, tidak usah mutar-mutar lagi. Wow, begitu ya. Jadi mereka senang sekali. Tuhan punya yang baik loh. Ketika hujan deras, badai yang kuat, pohon kelapa yang besar tadi tumbang dan malah menjadi jembatan bagi kita. Bisa ke sana, bisa kemari. Wah, enak sekali. Mereka berbicara seperti itu. Termasuk kambing si janggut. Termasuk juga si tanduk ini. Wah, bolehlah kita akan ke sana. Nah, kita lihat anak-anak, pohon yang rubuh tadi. Ya, di antara pohon hutan itu ada sungai kan? Nah, di hutan itu, hutan kelapa, di situ ada sungai yang dalam. Ya, kemudian pohonnya itu nanti campak, jatuh di antara itu. Nah, air sungai di situ sangat deras sekali. Sangat deras sekali sehingga harus hati-hati. Nah, jembatan dari pohon kelapa yang jatuh tadi itu hanya bisa dilewati bergiliran, tidak bisa bersampingan, yang ke kanan dan ke kiri tidak bisa. Saling beradu-aduan tidak bisa, harus saling mengalah satu dengan yang lain. Nah, suatu ketika si janggut ini sama si tanduk ini lihat, nah aku mau lewat, ketemu, si janggut dari sebelah sana, si tanduk dari sebelah sini, mau lewat, mau kemana kamu? Aku mau ke seberang sana. Kamu mau ke sebelah sini? Kita saling tukar tempat. Iya. Minggir kamu, aku duluan. Karena aku yang paling gagah, tandukku hebat, aku yang paling jagoan. Aku mau lewat dulu, nyebrang di jembatan ini. Ngusir-ngusir, harusnya aku dulu dong, yang paling ganteng, jenggotku luar biasa, indahnya. Semua kambing-kambing betina ini akan melihat aku nanti. Aku mau cari kambing betina yang ada di sebelah sana. Enak saja, tidak bisa. Aku duluan yang lewat. Nah, anak-anak, kedua kambing tadi yang sombong, saling memamerkan kekuatannya dan kelebihannya masing-masing. Mereka tidak ada yang mau mengalah. Dia tidak tahu bahwa jembatan itu tidak bisa dilewati dua orang, harus saling bergiliran. Tidak bisa berseberangan, harus satu-satu dulu bergiliran. Mereka tidak sabar, mereka sombong, memamerkan, aku duluan, ngusir-ngusir. Tidak, kamu duluan, aku duluan. Tidak, aku duluan. Aku, kamu. Tidak, aku. Wah, mereka saling berargu. Terus kemudian anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Mereka lewat jembatan yang seharusnya bergiliran, tapi karena mereka tuh sombong, mereka egois, mereka tidak mau mengalah, maka mereka tumburan di atas jembatan yang cuma hanya satu saja yang diperbolehkan bergiliran lewat. Mereka tidak mau mengalah. Namanya kambing, mereka adu kambing, ya, adu tanduk. Sudahlah, kalau aku cuma punya jembatan, cuma jenggot, tidak apa-apa lah. Tandukku tidak terlalu besar. Mereka beradu. Mundur, atret, maju, bruk. Kepala sama kepala diadu, bruk. Mundur lagi, adu lagi, bruk. Lama-kelamaan kan pusing ya, kepalanya dihantukan satu dengan yang lain. Wah, nama kambing tidak mau ngalah. Aku mau ke sana, jangan, aku duluan, aku duluan. Wah, langsung apa yang terjadi? Mereka berdua tidak tahu bahwa jembatan dari pohon kelapa yang jatuh tadi tidak bisa bergantian, harusnya mereka berdua jatuh di sungai dengan arus yang dalam. Kira-kira bisa berenang enggak mereka? Tidak. Tolong, tolong, tolong.
mereka berdua tenggelam di sungai, terbawa arus sungai yang kuat dan dalam. Pasti si janggut yang indah, si tanduk yang megah, tentunya mereka mati terbawa arus sungai yang dalam dan kuat. Nah, anak-anak yang di rumah, dari cerita tentang si janggut yang indah dan si tanduk yang megah ini, bisa kita pelajari, keduanya adalah memamerkan kesombongannya dan tidak mau mengalah. Mereka berdua egois. Tetapi kalau dia mau mengalah satu dengan yang lain, pasti mereka akan selamat. Saling bergantian, mereka bisa ke seberang sana, bisa ke ilir sini, ke ulu sana, saling bergantian. Tidak mau mengalah tadi. Nah, firman Tuhan hari ini, aku belajar rendah hati. Tidak perlu kesombongan. Dua-duanya dapat hadiah? Tidak. Dua-duanya kemana? Mati. Terbawa arus sungai yang kuat dan dalam. Itulah upah dari kesombongan dan tidak mau saling mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah untuk menang. Tidak apa-apalah, biarlah. Nanti suatu saat pasti kita akan menang. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari cerita tadi kita bisa belajar. Tidak perlu kita sombong. Aku bisa bahasa Inggris. Aku orang kaya. Mobilku ini, rumahku ini, bapakku sebagai ini, gajinya besar. Tidak perlu. Perlu kita tanamkan bahwa dalam 1 Korintus tadi, Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang di Korintus supaya mereka rendah hati, jangan sombong, seperti si janggut sama si tanduk itu. Maka jemaat di Korintus mereka mau taat, tidak mau sombong. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus? Mereka boleh percaya pada Tuhan dan mereka mulai sadar akan kesalahan, akan kesombongan yang dia miliki. Nah, anak-anak di rumah, kita baca yuk ayat hafalan kita bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6. Ya, diperbesar teman-teman, diperbesar. Bisa baca anak-anak di rumah? Yuk kita baca hitungan 1, 2, 3 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Wah, panjang sekali ya ayat Korintus pasal 4 ayat 6 ini. Tetapi intinya adalah supaya kita jangan menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Seperti tadi, si janggut sama si tanduk tidak mau mengalah. Tidak mau mengutamakan yang lain dulu. Tidak mau egois duluan, pengen nyebrang duluan. Tapi berdua akhirnya bertengkar di atas jembatan pohon kelapa yang jatuh tadi. Akhirnya apa? Akibatnya mereka tidak bisa menyeberang. Mereka jatuh ke dalam sungai. Jelas anak-anak di rumah. Rasul Paulus mengatakan supaya kita tidak boleh sombong. Tetapi mengutamakan yang lain. Egoisnya, aku duluan, tidak boleh. Supaya kita bergiliran. Sabar, ya harus rendah hati. Tidak boleh rendah hati itu Pak, dia hina orang terus Pak, diinjek orang. Tidak, rendah hati pasti Tuhan akan tolong. Sabar, mengalah, nanti pasti Tuhan akan kasih jalan yang lebih besar daripada itu. Oke anak-anak di rumah, firman Tuhan dari Pak Bo cukup sekian. Kita akan bersama-sama berdoa, lipat tangan kalian.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan teladan bagi kami hari ini. Diajarkan kami supaya kami rendah hati. Seperti Rasul Paulus memberi nasihat kepada orang-orang di Korintus, agar mereka tidak saling sombong, tapi mengutamakan kebutuhan orang lain. Dari cerita ini Tuhan kami mengetahui, tidak ingin seperti si janggut yang indah dan si tanduk yang megah. Karena mereka tidak mendapat apa-apa, malah mereka jatuh dan mereka mati, terbawa oleh arus di sungai. Kami tidak ingin Tuhan, supaya kami tetap taat kepada Tuhan. Nasihat-nasihat Tuhan kami akan turuti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentang apa ya tadi ya? Iya, tentang kerendahan hati ya. Kita tidak boleh sombong ya, apalagi kita bikin orang lain tuh iri ya, karena kita berusaha untuk menyombongkan diri kita. Kita harus ingat ya bahwa segala sesuatu yang dari kita itu dari Tuhan. Oke, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama pengumuman untuk sekolah minggu ya. Besok minggu anak-anak diundang untuk hadir sekolah minggu via Zoom ya. Jam 8. Jadi anak-anak jangan terlambat ya. Itu. Yang kedua, kapel ya. Kapelnya tetap seperti jam 10 seperti sekarang ini. Ya, jadi minggu depan acara kapel masih tetap jam 10. Ya, untuk anak-anak yang SMP bisa mengikuti PRBI hari Sabtu jam 6 sore. Untuk linknya akan dibagikan di grup. Ya. Jangan lupa juga mengisi buku kerohanian ketika mengikuti sekolah minggu ya, karena itu wajib ya untuk diisi, nanti diserahkan ke guru agamanya. Oke, kita sudah selesai kapel kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu kembali di sekolah dan juga melalui tatap muka di online ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.